wabarakatuh. Hayya nabtadi'u ta'allimana wa ta'limana bi qiraatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana kita lanjutkan sekarang wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Hafal? Wal untuk cerit langsung untuk wal ilmu salah misalnya. Bisa salah. Ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Artinya apa ya? Yang benar adanya itu ini nanti ning HP apa yang sesuai fakta realitas yang saya sesuai benar adanya. Jadi mengerti sesuatu tapi salah itulah nanti disebut lawane bodoh. Sore lho wal jalu tasawwurus syai'i gambaran tentang sesuatu yang lawannya apa? Penggambaran, ya. Membayangkan, padahal ya, penggambaran sesuatu yang berbeda dari yang tidak benar adanya. tidak benar adanya. Enak kata-kata saya yang benar adanya. Iku mikire suwi. Apa ya golekno kata bahasa Indonesia ngene. Ilmu adalah mengetahui sesuatu benar adanya. Benar adanya. Alama huwa bihi, ketemu. Lanjutnya, macamnya apa, Pak? Ayo maca ngono ku iso ora jajal lirik ngono ri. Ayo ri. Ngono kok gedek tok lho. Iki diterape ilmumu iki. Ayo macane piye iki ri? Kok ikhtilafun? Lek ikhtilafun kan ono alif terus ora ana apa-apa kok ikhtilafun iku kon diceritane. Ayo lihat kontake ono iku ono annas ono ini piye? Apa iku artine sing pertama? Jajal ya. Rik jajal wis iki kurang-kurang dino tuponanan ngene iki ne. Ora iso. Kowe menghindar ora iso. Ponanan ora angel banget kok. Apa Zar macane Zar? Enggak banyak alternatif ini. Apa Zar? Ayo. Wingi urung wingi. Ayo sapa? Yes, gampang juga iki. Ojo takluk. Ayo waca iku sithik kok. 3 4 huruf sama fi. Kosakata ki wis. Tak tunjuk anggaran iki lina barang. Jadi sithik tok iki lanjut. Yes. Mau sing ngerti apa Nizar apa Yesa tabana apa pintan? Apa? Ya. Ayo toh. Supaya jadi jadi konteks yang benar lho, teks yang benar ngomong. Aja mbok waca utalifu malah ketemu kabeh. Harus teori sorofmu diterapke susunan menjadi kalimat yang benar. Ya, coba saya apa? Ya. Ya, artinya subjek didahulukan. Ya. Ikhtilaf apa? Iya, ya sudah. Tentang ilmu, definisi ilmu yang gampang wis sithik tok ngono latihan. Ora iso mbok maca ikhtilaf. Lah ikhtilaf ono alife masdar. Lek ngono ku iso misale karo wawu depan waqtilafun nas fil ilmi terus ono kobare gitu. Lek iki udah kalimat manusia berselisih tentang ilmu. Terus latihannya
Ayo, yo sing iki kok in jajali sithik sampai koma itu wis kalimat jajali. Hal. Ya. Terus artinya salah siji tapi fatal. Iya, terus mimma itu loh, setelah mimma itu ngerti nggak artinya ya dal roh kaf itu? Nah, ya dal roh kaf ngerti artinya? Sampai ngerti artinya? Orang ngerti apa artinya ya dal roh kaf? Hah? Ya, menyadari. Nggak ngerti kabeh? Hah? Iku taroka. Apa ki? Sering lho iki. Iki jajal latihan nang. Hah? Iya, ana sidik sing pertama. Melajari malah menjauh artinya. Apa? Ikut iki kira-kira diwaca apa? Apa? Artinya apa? Iya, menemukan bisa. Menemukan tapi ora terus menemukan ya menemukan memahami. Menurut sing kedua apa ki? Ya enggak pas. Mengajar kan lagi belajar, itu memahami paham atau lebih cenderungnya itu menemukan. Memahami tapi udah paham. Mempelajari kan lagi menjauh. Yudriku menemukan. Jadi gue memahami tentang apa gitu. Terus menemukan. Itulah kamu yudrik. Ya, menemukan. Berarti adraka yudriku. Tapi iki macane mosok yudriku. Piye jajal iki macane? Wa huwa ilmu adalah hal huwa, apakah ilmu itu titik mimma apa? Iya. Nah yudriku berarti iya. Maknani ini terus piye? Sing memahami sapa? Ya. Lek di yudraku dipahami, ditemukan, apa namanya? Didapatkan ya, adroka mendapatkan, menemukan, didapatkan. Jadi dia wis ngono definisine apakah ayo ono mas paling tepat ono min barang lho. Apakah huwa ilmu itu ono mime itu ada harus yang jeli juga. Ojo salah satu lah. Nah, apakah ilmu itu termasuk sesuatu? Ya, enak itu. Apakah mimma termasuk sesuatu? Apa? Terus yudraku yang dipahami, yang ditemukan, didapatkan. Terus bil haddi dengan pembatasan, dengan definisi. Pembatasan apa? Ya dibatasi dengan definisi aula atau tidak. Itu saya kemarin mau ngomong ilmu itu ditemukannya itu ya didapati itu dengan pembatasan, dengan definisi apa enggak. Lah wingi sing ngono iki tenan. Terus macane wa berikutnya lagi wingi tak terangnya wa nak nih wingi kan yakni biasanya ngono to. Yakni itu bisa bahasa Indonesia wis ora ono, yaitu. Tapi lek bahasa Arab yakni itu dia memaknai. Nah kalau nakni kami memaknai bil ilmi tentang ilmu huna di sini. Kami ini memaknai tentang ilmu di huna di sini yaitu al idrak lisyai. Terus artinya
memahami atau mencapai untuk sesuatu, mencapai ya sampai ketemu loh, menemukan sesuatu. Syai'un di mana nih? Siapa sing ngerti gila? Syai'in kana. Apa itu maknanya syai'in kana? Kana ini di mana nih apa? Malah ora bingung kabeh. Syai'in kana, sembarang sesuatu. Kana itu sembarang. Jadi jangan pipis sembarang di sembarang tempat. Bahasa apa? Syai'in kana. Jangan pipis di sembarang tempat. Bahasa apa? La tabul fi ayyi makanim kana. Fi ayyi makanin kana. Itu artinya di sembarang tempat. Ono ayin dibate jadi syai'in kana. Maksudnya menemukan pencapaian segala sesuatu ya. Sembarang sesuatu. Syai'in kana. Dadi siji ya. Syai'in kana sembarang sesuatu, ora dibatasi, sembarang sesuatu. Bisa ini. Jadi syai' itu sesuatu lebih diumumkan lagi. Sembarang sesuatu. Syai'in kana. Betul ya? Syai'in kana. Contohnya mitlu idraki hakikatil seperti menemukan atau memahami hakikat air. Apa hakikat air? Dia nemuin hakikat air tapi zaman biyen iki ora ngerti. Apa air? H2O. Niku wis gak iso bebanah H2O. Lek wong biyen ngertine air ngono pitung air laut ketinggalan nado iki. Ngono kita mangkak. Hakikatin nar atau hakikat dari nar. Zaman iki paling kan unsur ada 5 api, air, apa ngono tok. Ya api. Wa nabi dzalik dan yang lainnya. Walaisal murad. Apa walaisal murad bil ilmi huna? Maknane walaisal murad bil ilmi huna, itu apa artinya? Walaisa itu motone. Walaisal murad bil ilmi huna, obare iku ma. Apa artinya? Nerjemahane. Nek maknane Jawa kan walaisal murad lan ora ana apa al muradu sing diingini bil ilmi kelawan ilmu huna ing kene panggonan. Ngono to? Nek maknane Jawa. Iku maksudnya biasa bahasa Indonesiane walaisal murad bil ilmi huna. Apa artinya? Ayo ta dil fa'ile di nanase fa'ile laisa dinekke se yang dimaksud, yang diinginkan, yang dimaksud juga toh. Yang dimaksud dengan ilmu di sini baru predikatnya laisa, bukanlah. Enak toh? Yang dimaksud tentang ilmu dengan ilmu di sini predikatnya bukanlah ma sesuatu yatabadaru yang bergegas atau yutabadaru yang digegasi itu yang ilal fahmi pada pemahaman min kaulina dari termasuk minyak termasuk ucapan kita fulanun alimun Riki alimun Riki itu tahu. Yang dimaksud ilmu di sini, yang dimaksudnya ilmu di sini bukan kayak ngerti nizar. Oh iya aku ngerti. Itu bahasa Arab apa? Hal taklamina aina nizar. Apakah kamu tahu di mana ilmu? Bukan itu. Maksudnya bukan ilmu di situ. Lek orang yang ngerti siapa yang tahu kalian? Siapa yang kalian tahu di mana nizar? Bahasa Arab ya? Ayyukunna. Lek ono iki berarti ayyukum
Ya'lamu aina nizar. Siapa di antara kalian yang tahu di nizar? Terus jawabnya, Riki tahu. Bahasa Arabnya Riki alimun. Orang terus berarti tahu di sini ilmu itu terus alim ini enggak gitu loh. Nah ini kan gampang dipahami ini, bukan ini ya tabadar bergegas untuk cepat memahami di alimun. Alim kan? Riki alim. Ini contohnya fulanun alimun. Fulan itu alim yang berilmu. Ora iku maksudnya. Orang ngerti ini. Dan ya, bukan di sini. Yang dimaksud di sini itu bukan ngerti ilmu yang ngerti di fakma ngerti enggak itu. Dan kemudian amman qala, adapun orang yang mengatakan al ilmu bimaknal idrak, ilmu itu dengan makna menemukan lisyai sesuatu la terus apa la ayo nanti orang yang mengatakan ilmu dengan makna menemukan sesuatu la yu haddu, ilmu itu dengan makna menemukan sesuatu tanpa pembatasan, tanpa dibatasi. Iki piye sih ilmu? Maksudnya ini ora dibatasi. Ilmu iku ora ono definisine lah ya ilmu. Maksudnya pembatasan. Ilmu itu apa sih? Enggak dibatasi, enggak ada definisine. Fahtaju ashabu hadil madhab. Protes para ashab hadil madhab di asya'a dengan beberapa masalah perkara. Iku ning koma ning kono. Ora itu bingung macane. Iku bi asya'a koma. Minha salah satu dari asya bentuk protesnya adalah bahwa kok ilmu kok ora dibatasi. Ilmu kok ora didefinisi. Hadun itu definisi ya. Hadun itu pembatasan itu definisi. Batasan tentang ilmu kok murid. Kowe ngerti murid? Kamu tahu murid? Tahu enggak? Apa aja? Kan terdefinisi toh. Murid adalah orang yang belajar. Kowe lagi sinau kok murid kan enggak? Perlu definisi. Itulah maksudnya hak pembatasan. Orang akan tahu sesuatu itu karena ada pembatasan, definisi. Lah ilmu itu tidak definisi. Ilmu itu tidak didefinisi. Ini alasannya ya. Ilmu itu ada mazhab yang mengatakan ilmu menemukan apa itu tidak didefinisikan, tidak diberikan batasan. Kenapa? Salah satu beberapa hal. Salah satunya minda annal hadda. Sesungguhnya pembatasan definisi itu kasyafa yaksifu membuka an hakikatil mahdudi, membuka tentang hakikat yang dibatasi ya. Definisi itu akan membuka hakikat yang dibatasi, yang didefinisi. Ya kayak itu tadi murid. Pembatasan definisi murid adalah orang yang ini. Itulah dengan batasan itu membuka hakikat dari murid. Alasannya gitu. Jadi terusnya wabil ilmi, dan dengan ilmu apa? Wabil ilmi terus bacanya terus apa itu? Matanya piye? Dan dengan ilmu wabil ilmi terus macane iki latihan maca iki. Wabil ilmi apa artinya lek tuksifu? Dibuka ora tuksifu. Tuk syafu ingat iki mafute ya. Wabil ilmi dengan ilmu tuk syaful asya'u. Dengan ilmu masalah-masalah itu akan dibuka. Falau macane terus apa nah iki? Falau lah terus piye artine? Kalau fadil ilmi terus ya piye mana nih? Falau
Falau hudal ilmu. Ya ini harus kontak menurut. Kalaulah bigoiri ilmin, artinya apa ya? Kalau ilmu dibatasi, didefinisikan bigoiri ilmu, dibatasi dengan selain ilmu. Ilmu itu dibatasi, didefinisikan dengan selain ilmu. Karena ghairul ilmi kasifan. Maka sesungguhnya sesuatu yang bukan ilmu itu membuka. Yang bukan ilmu itu akan membuka. Karena yang definisikan bukan ilmu. Badalika mumtanaun. Dan yang demikian itu adalah mumtanaun, sulit dimengerti sehingga ditolak. Bahasanya mumtanaun itu. Mumtanaun itu hal itu sulit dimengerti dan ditolak. Itu mumtanaun. Ini bahwa ilmu itu termasuk ilmu itu tidak dibatasi. Ya, ini yang pendapat ilmu itu tidak dibatasi. Kenapa? Alasannya salah satunya, kalau ilmu itu dibatasi, maka yang membatasi itu bukan ilmu. Padahal suatu yang membatasi itulah yang membuka. Kayak tadi, murid itu dibatasi dengan definisi ilmu. Jadi ilmu tentang murid. Nah, yang membatasi itu ilmu. Kamu akan tahu dengan murid itu karena ada pembatas definisi itu tadi. Definisi itulah ilmu. Nah sekarang kok ilmu itu didefinisi bukan ilmu. Padahal ilmu yang buka itu mumtanaun. Pikir dewe gak ngeremudeng. Dan hal tersebut adalah sulit dimengerti dan ditolak. Sebaliknya, walau hudda, kalaulah ilmu itu dibatasi, walau hudda, kalau ilmu itu dibatasi bil ilmi dengan ilmu juga, bukan dibatasi dengan bukan ilmu, itu mumtanaun. Lazima ta'rifu syai' binafsi, maka definisi sesuatu itu pasti dengan dirinya sendiri. Wahadal madhab malu ilaihi Imam Haramain. Ini madhab Imam Haramain. Jadi madhab Imam Haramain didefinisi dengan dirinya sendiri, dengan ilmu. Wa asyara ilaihi fi kitabil burhan, dan mengisyaratkan pada jelaskan pada kitabul al-burhan. Wasoroha bihi Fakhruddin, dan menjelaskan dengan tentang ini Imam Fakhruddin bin Khatib. Wa ammal qaul, adapun perkataan bi annal ilma, ini bahwasanya ilmu mimma termasuk sesuatu yudraku yang ditemukan bil haddi. Lah iki sing pendapat ilmu itu ditemukan, difahami, didapatkan bil haddi dengan pembatasan, bahwa madhabul mutaqaddimin min ahlil kalam, dari para ahli kalam, orang pakar kalam. Waqad zakaru, dan mengatakan hududan katsirah, dan menyebutkan waqad zakaru, dan telah menyebutkan hududan, beberapa pembatasan-batasan, definisi-definisi. Hudud ini dimaknani definisi ya, membatasi. Definisi katsiratan yang banyak, akrobwa yang paling. Jadi akrobwa yang paling mendekati kebenaran, hadzal madkur fil kitab, yaitu akrobwa yaitu hadzal madkur, sesuatu yang disebutkan di kitab ini, yaitu wal ma'rifatu bimaknal ilmi. Yaitu definisine lek senganggo pembatasan ilmu itu definisi. Tadi kan ada dua tentang ilmu. Ilmu itu bisa didefinisi enggak? Yang pertama, ilmu itu enggak ada definisinya. Alasannya kenapa? Kalau ilmu itu didefinisikan
maka definisinya bukan ilmu, padahal sesuatu definisi itu yang membuka masalah, maka itu mustahil kalau definisi itu bukan ilmu. Kalau ilmu maka definisinya ilmu itu sendiri, itu sing protes. Makanya ilmu itu tidak terdefinisikan. Itu sing madzhab ilmu itu tidak terdefinisikan. Sedangkan yang terdefinisikan mengatakan banyak definisi tentang ilmu. Salah satu yang akrab, yang paling mendekati kebenaran tentang definisi ilmu. Definisi kan enggak 100% benar ya. Kan definisi benar 50% wis pira-pira. Definisi tidur ora iso. Ya, jadi yang mendekati kebenaran tentang definisi tentang ilmu yaitu yang seperti di kitab ini apa? Makrifatul maklum alama huwa bihi. Mengerti sesuatu benar adanya. Wal ma'ruf bimakna ilmu. Waqat qala telah mengatakan al maklum. Di situ al maklum. Kenapa al maklum ora syai' gitu? Ora syai'. Liya ummal mahdud al maujud. Untuk lebih biar menjadi umum al mahdud yang didefinisikan, al maujud yang berada, yang wujud, wal mahdud dan yang tidak wujud. Pengertian maklum ini meliputi sesuatu yang maujud dan makdum. Alama huwa bihi, atas apa raison alama huwa bihi yang benar adanya, yakni menjelaskan yakni terus maksudnya ya yakni ai ono insan loh ai yakni misalnya memaknai maksudnya yakni memaknai tentang ini tadi kalimat belum ya umal mahdud al maujud wal makdum alama huwa bihi loh yakni ai terus gurine ono an insan loh ai an apa lho ono insan ono ayudrikal insan ora ono insane ayudrokal syai'u karena ono fa'ile di sini jadi bukan majhul gitu loh. Maksudnya ayudrikal insan, manusia itu mendapatkan sesuatu idrokan dengan menemukan sesuatu dengan penemuan mutabikon yang sesuai lima dzalika syai'u alaihi pada apa-apa di mana sesuatu itu berada. Sing ora mudeng ya ora mburi ana fil kharij di luar ora mudeng nek kira pikir ora mburi ana kaidah ana fil kharij aku ora mudeng sing fil kharij. Jadi maknanya artinya orang menemukan sesuatu dengan penemuan yang sesuai dengan faktanya. Lima dzalika syai'u alaihi kembali ke ma, di mana sesuatu itu padanya sesuai faktanya. Sesuai faktanya itu definisi alama huwa bihi itu sesuai faktanya realnya ya ta ning HP ditunjukkan ini wis mbah iki omong-omongan latihan ngomong-ngomongan ilmu itu apa definisi ilmu itu apa ora terdefinisi geger ilmu. Berikutnya wal jahlu motone to iki yes ikut sithik tok itu moto tok wal jahlu aja salah jajal. Bukan bisa dibaca macam-macam, tapi kalau dibahas itu merucuknya jadi cuma satu, nggak ada yang lain.
lek mau tak sot wawu ro itu kan bisa diwaca akeh. Bisa diwaca macam-macam. Ya. Nah, ya. Lek tak sot wawu ro itu bisa diwaca enggak ono terkait dengan kata yang lain. Itu alternatif membacanya banyak. Apa ya? Zar. Nah, tasuru terus. Ora iso lek taswiru apa? Tasuru terus apa? Ora ono iku terus. Lah, tasawwaru berarti sing apa lek salah. Tasawwara. Terus apa iso neh? Iya, wis tasawwuru terus iso apa neh? Tusawwiru kan ngono. Sawwara yusawwiru tusawwiru. Ini secara teori ngoke yes iki termasuk belajar. Lek dia enggak terkait dengan kata berikutnya tak iku iso diwacane tasawwara iku wazan tafa'ala fi'il madhi, tasuru fi'il mudhari, sara terus tusawwiru fi'il mudhari ikut wazan sawwara terus apa neh tasawwurun sigote masdar ikut wazan tafa'lun. Nah, iku kemungkinan dibacanya. Lek enggak ditulis dengan tidak ada kata-kata sebelum dan sesudahnya. Kalau ada kata sebelum dan sesudahnya harus terkait mocone mengerucut menjadi iki wal jahlu. Bodoh adalah iki sing apa? Bahasa iki Nisa wal jahlu tasuru jejelik tasuru golek iki kontake dadi apa ora? Tasuru iku dhamir fi'il mudhari dhamir apa? Wis lek tasuru fi'il mudhari dhamir iki aku tak wareke. Tasuru segote apa? Dhamir dhamir apa wong tasuru? Iya atau dhamir anta, dhamir iya, dhamir anta. Ning kono ana dhamir iya atau anta. Enggak ada di situ. Padahal harus. Mana di situ ada fa'ilnya yang anas? Enggak. Anta yo ora ana roh anta yo enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi di situ enggak boleh muannas. Ya enggak boleh muannas itu kunci pertama. Bukan jadi tasuru enggak mungkin. Terus berarti nganggo fi'il madhi tasawwara dhamir ya rodok mayake. Wal jahlu bodoh adalah tasawwara misalnya begitu. Tapi apa tasawwara itu? Tasawwara apa? Lah ikulah delok kamus. Delok sik latihan. Tasawwara iki apa? Dan iki sih ayo ya harus ketemu jelek-jelek. Iki mau lek tasuru wis iki salah satu contoh marimu to. Tasuru ora mungkin, soalnya itu muannas. Ngono ya, Yes. Lek tasawwara. Apa? Tasawwara itu. Lek sawwara. Lek kese tasawwara enggak sing kamus. Iki aku ben rodok mosok kok tasawwara menggambarkan. Iku kan enggak apa maksudnya iki lho. Apa? Tasawwara tak sing ngono tae tafa'ala apa ngono membayangkan
Ketemu ri. Ya iki golek isi. Tasawwur apa dil? Nah, membayangkan apa terbayangkan menurut tasawwur. Soalnya tergambarkan. Lek sawara iya, lek tasawwara menggambarkan ya. Lah itu lek gambaran itu bukan tasawwara tapi lek gambaran tasawurun masdare ya, tasawurun. Lek tasawwara iki carane lek tasawwara ana maknane menggambarkan ya iso mbok maknane menggambarkan iso. Nah, lek tasawwara artinya menggambarkan enggak tergambar loh. Jadi wal jalu tasawwara syai'a. Ya. Dil ngono macane lek tasawwara ono artine menggambarkan itu iso mbok wacane wal jalu bodoh itu tasawwara menggambarkan bodoh asyai'a pada sesuatu ala khilafi mawabi yang berlainan atau yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak benar adanya. Itu lek diwaca tasawwara tapi luwih tepat nek nganggo masdar tasawwurus syai'i. Nah itu wal jahlu bodoh itu adalah tasawwurus syai'i, penggambaran sesuatu ala khilafi ma huwa bi yang tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak benar adanya, tidak sesuai fakta, tidak benar adanya. Penggambaran sesuatu yang tidak benar adanya itulah bodoh. Penggambaran sesuatu yang tidak benar adanya. Ngerti? Ya wingi kamu orang paling yang menggambarkan sesuatu, bumi itu datar dan orang dipercaya, yang percaya itu dan sangat tidak percaya dengan bumi itu bulat. Itulah bodoh, yang benar-benar bodoh menurutku. Cek ini ulama. Hati-hati dengan ilmu kenyataannya. Bumi itu bulat. Tidak hanya yang membuktikan ini sangat banyak. Lah kok menggambarkan bumi itu datar. Ya kok bodoh. Ngotot sisan murakab ngono tambah. Tumpuk-tumpuk murakab itu nanti tumpuk-tumpuk. Ya. Nah, menggambarkan nizar gede dhuwur. Ya, itu enggak benar. Tapi yang benar nizar itu mungil, nizar cantik, ini di buyu, nizar kecil mungil. Ya itu bodoh penggambaran sesuatu yang tidak benar adanya. Apa itu? Iya, iki melar cerita akeh iki. Ya itu anggi jiko sik iku. Taktuk ae. Jalun bodoh. Apa definisinya? Yes. Wis bahasa Indonesia nih cepat. Bodoh definisinya?
Ya, yang tidak benar adanya itu bodoh. Iki lek musonat ini al jahlu kismani. Bodoh itu ada dua. Jahlun murakkabun wa jahlun basitun. Jahlun murakkab itu macamnya murakkab. Sebut apa? Isim maf'ul fi'il madinya apa rakabah ini tarkib? Ini kan ada tarkib sama taklif apa? Susunan, tumpukan. Jadi jahlun murakkab artinya bodoh sing tumpuk-tumpuk ya. Bodoh murakkab itu artinya bodoh tumpuk-tumpuk. Wa jahlun basitun bodoh yang simpel. Apa bodoh simpel? Bodoh simpel. Bodoh yang sederhana. Basit itu sederhana, simpel. Maknahu adalah adamul ilmi. Tidak adanya maknahu artinya adalah tidak adanya pengetahuan, tidak ngerti. Wasumiya basiton dikatakan basit, sederhana, simpel. Dikatakan bodoh yang sederhana li'annahu karena bodoh itulah tarkiba fihi, tidak ada tumpuan. La tarkiba tidak menumpuk. La tarkiba fihi tidak berupa tumpukan. Bodoh cirine piye menengahe malah. Takoni menengahe ora apa-apa ya menengahe itu salah satu ciri bodoh. Basit takoni orang ngerti, atau jape enggak ngerti, itu bodoh. Kowe ngerti apa fa'il itu? Enggak iso menengahe. Iku contoh bodoh basit. Sederhana orang ngerti, bodoh dalam satu kasus ini. Nah, contoh kamu tahu hukum kekekalan energi? Apa Dil? Hukum kekekalan energi? Gak ngerti, bodoh siji tok tapi iku bodohe basit sederhana, orang ngerti ini. Orang jawab atau jawab mboten saged. Iku contoh bentuk dalam kasus ini ya. Maksudnya bodoh itu per kasus ini. Bodohnya per kasus, tidak tumpuk. Oke ngerti hukum relativitas? Ngerti Rakma? Gak ngerti ya bodoh dalam kasus ini. Kasus ini tentang relativitas bodoh. Mesti cidok. Lek murakkab. Kok tak terus. Innama huwa syai'un wahidun wa huwa adamul ilmi. Innama huwa bahwasannya bodoh basit innama huwa syai'un sesuatu wahidun satu. Wa huwa adamul ilmi, tidak adanya pengetahuan. Oke enggak ono ngerti teori relativitas. Bodoh ngono kok. Wahada ta'adami ilmina seperti tidak tahunya kita bima tahtal aradin, apa-apa yang ada di bawah bumi. Wa bima fi butunil bihar, dan apa-apa yang ada di perut lautan. Minal hayawanat, yaitu berupa dan hewan-hewan yang ada di dalam laut. Gak ngerti itu yus bodoh cuman gak ngerti. Lah aku kayak contoh ya iku mau ngerti teori relativitas Dil orang ngerti bodoh hiji tok bodone. Misalnya Ri kamu tahu kekekalan massa? Orang ngerti ngomong wah kekekalan massa gini-gini lah itulah diarani bodoh murakkab, orang ngerti ngeyel sisan. Orang ngerti sok ngerti ya, orang ngerti sok ngerti, itulah murakkab. Ini definisine wal jahlul murakkab ya, wal jahlul murakkab bodoh yang murakkab tumpuk-tumpuk. Rik bodoh yang tumpuk-tumpuk itu apa? I'tiqadu kauni syai'i, tapi engko tak kritik iki. Bodoh murakkab ini engko tak kritik ya. I'tiqadu kauni syai'i ala amrin, keyakinan keberadaan sesuatu pada masalah. Wadzalika syai'u bi khilafi ma i'taqada dzalikal mu'taqid. Wadzalika syai'u dan beriktikad keberadaan sesuatu, tetapi sesuatu tersebut bi khilafi ma i'taqada dzalikal mu'taqid, tidak sesuai apa? Tidak sebagaimana orang
tidak sebagaimana dia itu dzalikal mu'taqad, tidak sebagaimana dia itu diyakini. Begini sinangel teman. Dia meyakini sesuatu di mana sesuatu itu berbeda sebagaimana dengan yang benar-benar diyakini. Mithlu i'tiqadil mujassama, sebagaimana keyakinan tentang mujassama. Mujassama itu apa? Ana musar itu. Mujassama al musab bihat apa mujassimat apa mujassama. Musabbihat ai hum alladzina sabbahu, orang-orang yang menyerupakan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala bil khalqi dengan makhluk fi sifati dalam sifatnya. Ya, orang yang mengatakan Allah itu ya padha karo wong ngene iki. Ngono ku diarani bodoh murakkab. Dikne ora ngerti faktane tapi ngomong-ngomong fakta. Iki maksudnya. Orang ngerti pangeran ini tapi ngomong gini, dalil-dalil gini. Itu lek musannaf diarani bodoh murakkab. Bodoh sing tumpuk-tumpuk. Kenapa? Annal bari, bahwasanya sesungguhnya Allah al-Khaliq al-Bari. Annal bari subhanahu wa ta'ala itu jismun, mempunyai jasad. Pendapatnya iki lho mujassimah itu. Dia pendapat wal i'tiqadil Mu'tazilah, dan keyakinannya orang Mu'tazilah annahu bahwa Allah itu la yura fil akhirah. Allah itu tidak dilihat di akhirat. Terus wal i'tiqadil Jahmiyah anna mujarradat talaffuz bi kalamatil Islam, bahwa hanya dengan iki mujarrad hanya dengan melafadzkan kalimat Islam, saya Islam. Anna mujarradat talaffuz bi kalimatil Islam, hanya dengan melafadzkan kalimat saya Islam, yakfi cukup fi kaunil insani musliman, cukup menjadikan dia sebagai seorang muslim. Min ghairi i'tiqadin wala amalin, dan tanpa perbuatan. Wa sumiya hadzal jahlu murakkaban li annahu juz'aini, dan ini dikatakan bodoh yang jahil. Orang mengatakan gini, ini misalnya orang yang orang mengatakan saya Islam, maka dia itu Islam meskipun tidak melakukan dan tidak berkeyakinan yang lain, itu sudah dianggap Islam. Musuhnya darani ngono ku bodoh sing tumpuk-tumpuk. Lah dadi yang ngerti. Bodoh murakkab itu lebih kepada ditujukan untuk pendapat yang berbeda. Ini sing ya enggak, pendapat yang enggak beda dengan ya menurutnya seorang, dan dia berkomentar itu dianggap orang yang bodoh murakkab. Lek menurutku bisa jadi, termasuk saya mengomentari ya ini biasanya sakjane apa bodoh murakkab kok ngono, sakjane wong pinter-pinter ya akeh bodoh murakkab. Termasuk yang saya paling ekstrim contohnya ya mufti siapa itu ini? Bin Bas, mufti Arab Saudi, sing mengatakan bumi itu datar, nggak percaya bumi bulat. Itu tumpuk-tumpuk bodohnya tumpuk-tumpuk malah nemen gitu. Ya kayak gitu. Menurutku malah yang fakta, ya. Termasuk mungkin kiai ora percaya ana wong iso meneng bulan niku. Ya murakkab niku tentang ini. Bodoh murakkab, ngono fakta. Malah lek tentang keyakinan itu bisa berbeda pendapat. Ini menurut saya. Kalau ada yang fakta, sudah fakta dibuktikan, ilmu pengetahuan dibuktikan, kok enggak percaya ngeyel sisan. Murakkab itu nemen menurutku. Jejar, hati-hati kayak ngajimu terus percaya karena swarga ngene iki terus pengetahuan ora bodoh murakkab, ora peduli kiai. Yo, hati-hati. Ora peduli karo mufti ku. Lha wong ndarani bumi kok ora bulat. Diyakini tenanan ngeyel sisan. Niku kan jenenge bodoh murakkab. Ya, hati-hati. Lek ning kene malah nontonane cenderung sing keyakinan, ilmu kalam itu. Menurutku beda pendapat. Terus tentang Allah berbeda dengan lainnya ini. Loh, soalnya gini, kok ning kitab Kifayatul Awam, orang wong muslim itu harus
yakin Allah itu satu dan bisa membuktikan bahwa Allah itu satu, wahdaniyah. Lek orang maka iman urung sempurna dan neraka salah. Lah ngono kan malah mengklaim orang kan. Ngono lek terus darani Allah iki menurutku ya beda pendapat bisa jadi. Allah itu berjisim bisa enggak bisa dilihat Mu'tazilah dan semua ora diaran murakab. Itu kan suatu keyakinan malah. Murakab. Lek saya sesungguhnya murakab itu sakjane fakta jelas gitu loh. Enggak mau tahu gitu loh. Itu menurutku yang lebih murakab. Itu saya mengkritik tentang murakab ini. Ada definisi bukan definisi menurutku pengertian tentang bodoh dan tidak bodoh menurutku yang layak ini perlu dengarkan ya, perlu jadi pegangan kalian semua. Ya, tentang terkait bodoh dan pinter ini. Ya, saya ingin nerangkan ini. Nanti di share apa-apa. Satu, ada dua masalah. Satu, bodoh ini per kasus ya, tidak keseluruhannya ya. Bodoh ini per kasus. Bodoh ini karena ini bodoh basit, sederhana dan murakab. Bodoh itu ada kalanya satu, bodoh memang dia tidak tahu. Satu. Dua, bodoh ada karena dia sangat cinta sesuatu atau sangat benci sesuatu atau seseorang. Itu jadi bodohnya dia itu karena cinta sesuatu atau seseorang atau sebaliknya karena benci sesuatu atau benci seseorang. Penting kita katakan. Hati-hati dengan yang ini. Kamu bisa terjebak pada kebodohan menurut saya. Kebodohan yang saya. Contohnya apa? Tak kemukakan gitu. Saya kritik, saya enggak setuju nanti saya bisa balik dikritik. Rizik itu, Muhammad Rizik Syihab. Saya dulu suka FPI dengan gayanya. Tapi ada hal yang saya tunjukkan. Dia itu bodoh karena bukan karena pengetahuannya, tapi karena benci kepada seseorang. Contoh, ya ini tak kayak contoh. Silakan nanti di share. Ini saya kritik juga mumpung di kami. Kebodohannya Rizik tentang ini loh dan komentar. Saya enggak orang medsosan. Mungkin kalau saya medsosan udah tahu dulu gobloknya Rizik itu. Karena kebencian pada seseorang, bukan karena pengetahuannya ya. Jadi bodoh yang ini malah berbahaya menurutku. Daripada basit murakab. Tapi bodoh karena kebencian atau pada seseorang. Contoh ini, saya bukan medsos tapi aja bisa menemukan beberapa kebodohannya. Apalagi kalau medsosan banyak itu. Salah satunya yang tak eling-eling temen gitu. Saya menunjukkan enggak terima ini silahkan saya dikritik. Ya. Ini tentang dulu waktu zaman siap tahun berapa itu Jokowi pernah acara Maulid Nabi entah apa. Saya bukan maulid, tapi ada faktanya. Maulidan terus ono membaca Qur'annya dari Jogja kalau enggak salah. Terus Qur'annya itu dilakukan bukan lagu yang biasa kamu baca apa Bayati ya napa iku enggak gitu, tapi pakai langgam Jawa dengan mungkin dandang gula. Tepatnya saya enggak tahu, tapi dandang gula mungkin. Dandang gula piye lagune? Siapa yang ngerti dandang gula? Klek-klek yang sira aneh ngendi. Deng. Bismillahirrahmanirrahim. Salah enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dihujat sama Rizik. Sing jarene istana iblis apa-apa. Dan statementnya yang saya anggap bodoh ini. Satu, dia mengiblis-ibliskan istana. Dalam hal ini Jokowi iblis ya berarti. Dua, dia meyakini kalau orang-orang Kori ini tahu bisa marah ini Quran dibuat mainan lama-lama dibikin dangdut. Dia itu bodoh. Apa enggak tahu yang dilakukan Bayati itu lagune sapa jal? Apakah itu lagune Rasulullah? Enggak. Bodohnya di situ. Itu lagu
Ada lagu-lagu Nubayati baru tahun 1800 berapa? Coba lah nggak cek gula ini Google. Itu baru muncul tahun 1800 berapa? Dan itu lagunya siapa? Buddha Arab itu. Masih mending lagunya Dandang Gulo. Ya. Itu lagunya Buddha Arab loh. Jadi jangan sok ke rumah sosok lagu Buddha Arab. Dan itu yang bawa sini diantaranya itu Mbah Mun Wonosobo yang itu hafid dan itu yang punya sanad tentang Quran. Itulah saya satu sisi juga mengkritik. Lu yang bawa sanad Quran kenapa malah bikin lagunya seperti itu? Sanad Quran kan nggak ada lagu seperti itu. Adanya murattal. Tapi ini malah dengan sanad lagu yang ciptaan itu. Apakah itu salah? Enggak, lek saya gitu. Tapi Dandang Gulo juga jangan salah dong. Ya. Kalau Dandang sekolah di iblis kayak itu malah iblis Arab itu malah kan gitu. Harusnya berpikir gitu Rizik itu ya. Kok malah ini malah. Inilah bodohnya satu. Apakah dia nggak tahu? Menurutku tahu itu. Kalau nggak tahu ya murokap neh malahan. Mosok sekelas gitu nggak tahu bahwa lagu-lagu itu bukan dari Rasulullah, tapi dari tahun 1800 berapa dan lagu Buddha Arab itu. Kok dia ngeblis kayak itu yang saya nggak terima. Langsung itu coret saya itu. Rizik demikian bodohnya itu karena bodoh apa? Karena benci sama Jokowi, demikian bencinya. Ya. Hati-hati, kebencian pada seseorang itu membuat orang itu jadi bodoh. Meneh ono contohnya iki, sing gak terima ya lah. Amin Rais. Yes. Saya dulu waktu reformasi pecinta Amin Rais. Tapi makin kesini makin tambah bodoh itu. Karena apa? Sama. Dia itu kebenciannya pada PDIP dan Jokowi. Sampai Jokowi itu jadi wali kota Solo terbaik di dunia. Yang ngaku itu siapa? Kalau nggak salah majalah internasional. Orang di Solo itu jadi wali kota yang kedua itu tanpa uang 87% atau enggak 9,01%. Itu kan orang mengatakan baik, bahkan juga dia presiden. Sampai belakang juga enggak terima juga gitu. Itu kan terus komentar-komentarnya sedikit-sedikit apa surga neraka. Lho apa sih nggih swarga iku ndekne. Itu kan menunjukkan kebodohannya. Apakah dia bodoh? Siapa sih ngandani sing darani Amin Rais itu bodoh? Dia itu profesor, doktor, lulusan Amerika. Tapi kenapa Jal bodohnya? Karena kebencian pada seseorang. Hati-hati ini. Jadi kebencian pada seseorang itu bisa membuat kamu itu bodoh. Lebih, menurut saya itu lebih parah daripada bodoh tidak ngerti. Kalau bodoh tidak ngerti nggak komentar. Kalau bodoh karena benci ini yang berbahaya. Ya ini mengingatkan diri saya juga. Saya mengingatkan diri saya juga. Saya memberikan contoh. Saya itu bukan insya Allah enggak kalau berusaha. Jangan sok inilah. Maksudnya saya berusaha untuk itu saya ingat-ingat. Saya dulu ikut partainya Bulan Bintang. Ya paling gedenya PDIP, Partai Demokrasi. Saya enggak senang PDIP, Megawati. Tapi belakangan saya malah cenderung partai yang paling baik itu malah PDIP. Karena apa? Saya fair aja gitu. Dulu saya ikut apa tuh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir dari pertama awal-awal di mana Bogor saya ikut dan saya termasuk ya termasuk aktivis Hizbut Tahrirnya. Tapi ya itu saya orang itu akan berubah jika selama dia masih bisa menerima orang lain, menerima omongan orang lain. Ya. Jangan benci seseorang yang tidak pada porsinya. Itu Rizik satu kasus tentang itu yang menurut saya udah coret. Dua lagi ini menurut saya kayaknya statement sederhana, tapi implikasinya sangat jauh kalau itu dituruti. Ini saya yang mengkritik Rizik kenapa dia itu sebenarnya bodoh karena benci. Dua tentang hasil Pilpres kemarin. Udah di mahkamah. Ada kecurangan, oke. Kemudian diprotes dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Mau dinilai ada kecurangan enggak? Hasilnya enggak. Kok dia masih komentarnya? Ini pemilu yang curang, pemimpin tidak sah, presiden yang enggak sah. Terus karepe piye, Cak?
Lek ora sah, siapa sing arep dadi presiden? Apa mau ribut? Apa mau hancur Indonesia ini? Jadi lek dekne turutin dekne enggak sah. Orang nuruti MK, nuruti dekne. Dadine apa kok negara ini, Jal? Kayaknya sederhana, ngomong ini tidak sah, tapi wong gede, duwe wong. Karena kebencian seseorang berbahaya itu. Dosane luwih akeh. Cek jare Habib palsu wae. Habib palsu wae. Ya. Sama soalnya demikian omongan kayaknya sederhana tapi berimplikasi politik yang sangat berat ini. Ya. Coba dituruti. Termasuk Amin Rais. Ini tidak sah. Suatu curang. Ya wis ono ada lembaganya namanya Mahkamah Konstitusi. Nek jajali wis adikne dibolo sepertelon ngene. Dituruti apa ora hancur negara ini. Itulah pentingnya. Urung meneh lek Rizik tentang ngomong sing lote-lote barang ngerti. Bantahan karo Nikita Mirzani, ora ono sing ngerti medsosan. Itu lote-lote. Ngomong-ngomong ini karena apa? Ya itu balik kebenciannya pada rezim Jokowi. Saya begini bukan karena saya termasuk yang pro Jokowi ya. Tapi saya begini bukan karena membela Jokowi enggak, tapi orang kayak gini tuh harus ada yang kritik gitu. Harus ada yang mengingatkan. Yo akeh sing ngingatke. Yo sing ngingatkan saiki apa? Bubarke iku FPI. Ya. Apa ora yo wis ora ngerti koyo Amin Rais apa iki tentang yang 6. Ini kasusnya. Iki menurutku bodoh Amin Rais bukan karena pengetahuannya, karena kebenciannya. Apa? Tentang ono sing krungu iki tentang 6 orang yang meninggal pengawal Rizik itu. Yang nanya polisi orang yang ngerti ya. Itu kan karena apa? Itu kan pengawal Rizik terbunuh oleh polisi dan satu lembaga yang bisa memberikan klarifikasi yang paling representatif adalah Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Itu udah paling netral lah. Misalnya Jokowi sendiri dari Jokowi, Komnas HAM sudah mengatakan ada kesimpulannya kan ada pelanggaran hak asasi manusia, tapi bukan secara besar-besaran, bukan. Jenenge polisi kudune nggo borgol ora nggo borgol ngono kuwi salah. Lah menurut sing menurut Gus Bah kan itu hati-hati itu matinya orang itu. Bisa jadi mati buat itu. Amin Rais malah itu mati syahid, tidak percaya dengan pemerintah. Ya. Sampai mau ngajukan apa mubahalah barang. Lah ngono ku wong pinter apa wong bodoh apa ndekne enggak ngerti tentang wong mati syahid. Yang ngerti mati syahid karo mati sangit. Ya. Kowe perang melawan musyrik. Tapi ke niatmu balas dendam, benci seseorang, matimu ternyata kowe mati-matine sangit itu, ora mati syahid. Apa meneh? Iku sing jelas-jelas musuhnya musyrik. Tapi kamu kalau melawan, kamu ikut perang karena kebencian pada seseorang. Nek ning hijrahnya karena ini nilainya lain. Apalagi ini. Siapa yang dimusuhi oleh FPI itu? Pemerintah. Kalau toh paling banter salah, ora berat. Yang dilawan itu pemerintah. Lek saya mengakui nggak salah. Kalau toh ada salah maaf. Loh ini dilawan mati syahid. Ngono kan didalile jal. Ya. Mati syahid. Wong sing bener-bener perang lawan musyrik. Niatnya salah. Itu aja. Ya. Iki niatnya enggak bener. Iki yang pro saya ingatkan ini pada yang pro FPI ini. Kalau santri kene ana sing pro FPI, pro Rizik juga. Ben ngerti ngene iki. Wong perang lawan musyrik bener-bener musyrik, ya. Niatmu salah, mati nang neraka iki. Meneh iki sing mbok lawan iku pemerintah, yo pemerintah bener,
Dene ora sempurna, ora ana wong sempurna. Ya. Mbok lawan polisi mbok gakno bedil sisan kan nggo senjata ku. Terus mati. Isek ora trimo diarani mati diarani bunuh, ora trimo ngajak mubahalah. Lek aku tak waneni. Wes aku wis maneni mubahalah, ngerti mubahalah? Lha mubahalah ora ngerti ja. Mubahalah iku pasot-pasotan donga. Duandi lek kowe bener maka aku sing mati apa sing lara. Lek aku bener kowe mati apa tersiksa ning donya iku mubahalah. Lek aku tak waneni karo Amin Rais karo Abdullah wa itu. Terus yang pro ini ngono. Abdullah ya mahwa orang ngerti kabeh iki. Ya, itu maksudnya hati-hati dengan bodoh karena kebencian. Ini menurutku yang paling bahaya. Jadi hati-hati. Sekali lagi, membuat orang yang pintar jadi bodoh. Bener kan? Atau karena suatu keinginan tertentu. Apa itu? Karena ambisi tertentu. Ya termasuk rezeki naik. Kenapa ini demikian ini? Dananya gede. Ngerti FPI dananya gede. Di salah satu kok Soeharto. Saya dulu belum berani mengatakan gini, tapi saya wani. Kok Soeharto? Kok Kroni Soeharto? Soalnya jelas Habibie Center ketuanya siapa? Kira ngerti. Habibie Center ketuanya siapa? Haikal Hasan. Haikal Hasan wis bener pernah ngomong-ngomong bela-bela Soeharto nemen. Saiki ki apa pemerintahan saiki ora kok Soeharto, ora kok ngono-ngono iki. Ketua Habibie Rizik Center iku ki. Ya kan. Jadi duanane besar itu FPI Rizik itu. Apa meneh lek sing dilawan iku ora wong musyrik, dalam hal ini pemerintahan Jokowi ndekne karena membela biyen Soeharto sing wis kasus ngono ku. Mati apa mati Said Tondi. Ya. Hati-hati. Soalnya dalam hal masalah politik marah kudu iki kok ono cah kene ya kudu pilih sono belo-belo Rizik itu iki piye sih? Aku krungu iki piye jane iki? Sampai saiki kandakno iki ngono. Lu sakit karena ora ngerti Rizik. Karena bodohnya karena satu kebencian pada rezim Jokowi, dua karena menurutku ya gedanannya gede. Ya memang lek Soeharto kan memang tujuannya pengen rusuh. Lek rusuh dia dananya gede kan iso balik keluarganya. Jadi ini apa jalan tujuan? Lillahi ta'ala kok. Ya itu. Cek Habib lah itu. Ora dikualat aku ngomong Habib palsu kae balene. Habib palsu. Lho aku ani ngono apa? Iya, kenapa? Itu soalnya Syihab. Itu kan Quraisy Syihab menyatakan itu sendiri juga, bukan palsu, tapi maksudnya Habib di situ hanya panggilan dulu waktu itu yang pelajar-pelajar di Yaman atau apa, turun-turunannya itu kalau yang dari pelajar sana itu dipanggilnya Habib gitu. Jadi terus anak turun itu ya Habib tapi bukan dari turunan Rasulullah. Jadi Syihab itu pernyataannya Quraisy Syihab juga. Jadi enggak mau Pak Quraisy Syihab dipanggil Habib di kalangan ini enggak mau karena dia bukan Habib pengertian orang sing dari Rasulullah. Tapi kalau dipanggil dari keluarganya aja Habib itu ya mau aja. Habib itu pengertiannya dicintai, yang mencintai dan yang dicintai. Tapi kalau mahbub itu yang dicintai aja. Kalau Habib itu yang dicintai dan mencintai itu Habib. Jadi ya lek Quraisy karo anak-anake ya mencintai, dicintai dipanggil Habib ya gelem, tapi lek wong ku ndak alternatif. Jadi enggak mau. Makanya aku anu palsu ae kok. Rizik Syihab itu. Ya, ndake. Besok lanjut. Mumpung iki saya ngomong kandake iku bangsane ora tak sebutke. Cah pondok aku ngerti ngono pendukungnya Rizik. Bangsane pendukungnya Rizik ya. Pendukungnya 01 sampai vaksinasi ora gelem. Vaksin ra gelem belom-beloni Prabowo wis melu Jokowi. Karena karame sing ngaranno Rizik iku paling. Wallahu a'lam bissawab.
fi ta'allumi wa ta'limina wa baraka fi ilmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.